Hai sayang. Aduh. I miss you. I miss you so much. Rela juga kangen. Papa lama banget sih pulangnya. Aduh, kamu tahu nggak? Di jalan itu macet banget. Makanya papa jam segini baru sampai rumah. Tangan papa kenapa? Sakit? Ini hanya luka kecil, tapi it's okay, I'm fine. Papa nggak apa-apa kok, papa baik-baik aja. Lain kali papa be careful ya. Oke sayang, papa pasti akan be careful. Sekarang kamu hebat deh, udah bisa nasehatin papa. Gemes tahu? Mau apa nih? Belum mandi ya? Mandinya nungguin papa. Mandinya nungguin papa. Sayang, Kayla duluan ke kamar mandi ya. Nanti Opa nyusul. Iya Oma, iya Pa. Rangga, Mama minta sama kamu, jangan patah semangat menghadapi papa kamu. Kamu paham kan sifat papa itu seperti apa? Paham kok, Ma. Mama tenang aja. Aku juga selama ini pasti berusaha kok. Aku akan selalu berusaha, tapi ya Mama tahu sendirilah. Semua itu akan tetap salah di mata Papa. Ya papa memang seperti itu. Selalu membanding-bandingkan kamu dengan Romeo. Tapi kamu jangan mau kalah. Kamu tuh kan anak kandung Mama. Romeo bukan. Jadi yang berhak di posisi itu adalah kamu. Bukan Romeo. Mama nggak mau Romeo sampai merebut posisi kamu. Mama minta, kamu harus hati-hati sama Romeo. Selama ini aku lihat ya, Ma. Romeo itu hanya fokus sama kerjaan dia. Dan dia sama sekali nggak ada ketertarikan atau interest, Ma, sama perusahaan keluarga kita. Kamu itu nggak tahu sifat orang, Rangga. Pokoknya, Mama minta kamu harus hati-hati sama Romeo. Ya kalau Mama memang nggak suka sama Romeo, kenapa Mama dulu mengangkat dia sebagai anak Mama? Ayo, kenapa? Udahlah, Mama minta. Kamu harus percaya sama Mama. Mama melakukan semua ini demi kebaikan kamu. Kamu harus jadi penerus di perusahaan kita, bukan orang lain. Itu mau Mama. Oke? Udah, gini Mah, gini, tenang aja. Mama nggak usah khawatir, apapun itu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Dan aku akan membuktikan ke Papa, kalau anggapan Papa selama ini tentang aku itu salah. Nah gitu dong, itu baru namanya anak Mama. Mama yakin kamu bisa, tenang aja, Mama akan mendukung kamu, ya? Iya Mah, makasih ya. Ya udah Mah, aku ke kamar dulu ya. Iya, aku sayang. mau istirahat dulu. Kenapa? Kenapa tangannya? Ketusuk? Jatuh? Atau kesleo? Gimana? Jatuh kamu? Enggak Mah, enggak. It's okay, it's okay. It's no big deal. Luka kecil aja. Ya udah Mah, aku ke kamar dulu ya. Iya, sayang. Aku yakin Rangga pasti kecewa sama papanya. Papa memang benar-benar keterlaluan. Selalu begitu sama Rangga. Udah jam segini kenapa belum ada kabar ya dari Pras? Dia udah berhasil apa belum ya? Siapa laki-laki ini sebenarnya? Kenapa dia tiba-tiba bilang, maafin bapakmu ini anakku? Apa hubungan dia dengan Yasmin? Kenapa dia mau menghabisi Yasmin?
Aku benar-benar nggak habis pikir sih, Dok. Orang yang berusaha untuk ngebunuh aku, tiba-tiba dibunuh secara tragis seperti ini. Sebenarnya ada apa ya di balik ini semua? Dok, kok kamu diem aja? Nggak apa-apa. Kira-kira siapa ya pembunuhnya? Nanti setelah jenazahnya diotopsi, mudah-mudahan aku bisa mendapat informasi dari identitas orang itu. Halo Mbak, Mbak bilang sama ibu nggak usah khawatir, sebentar lagi aku pulang kok. Iya, oke. Aku anterin kamu pulang sekarang ya. Kok belum ada kabar ya dari Pras? Atau jangan-jangan Heru kabur? Lalu Pras ngejar dia nggak dapet lagi. Harusnya ngasih kabar dong. Bagaimana? Heru, kamu berhasil? Ya, aku berhasil membungkam Heru untuk selamanya. Akhirnya hidup aku bisa tenang. Tapi apa? Jangan bilang kalau ada orang yang ngelihat kamu. bukan itu. Apa? Kasih tahu apa? Ya, setelah aku berhasil membungkam Heru untuk selamanya, melihat dari kejauhan, Romeo datang. Romeo? Ya, Romeo. Romeo? Oh, berarti kemunculan Heru adalah dia ingin ketemu dengan Romeo. Heru ngomong apa aja ke Romeo? Waktu itu dari yang aku lihat, Heru sudah sekarat dan dia tidak sanggup lagi untuk berbicara. Sampai Romeo mendekatkan telinganya ke Heru, berusaha untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Heru. Ya, tapi aku nggak tahu sih apa yang disampaikan Heru ke Romeo. Aku tidak mau ngambil resiko ya. Bisa saja Heru menceritakan semuanya ke Romeo. Saat Romeo mendekatkan telinganya untuk mendengar Heru ngomong apa aja. Tugas kamu adalah mencari tahu. Romeo tahu apa saja tentang Heru. Itu yang kamu harus cari tahu. Apa perlu aku harus cari orang yang udah bunuh ayah supaya ibu sembuh? Ya, kemungkinan besar kalau pelakunya ketangkep, ibu kamu bisa sembuh. Biasanya ibu kamu tantrum itu karena ada triggernya. Iya, aku ngerti. Karena tadi siang ibu juga kena trigger juga karena ibu ngeliat ada pengemis kakinya pincang. Ibu juga bilang sama aku kalau yang bunuh ayah itu kakinya pincang.
Bisa jadi orang yang nyerang aku itu pembunuh ayah. Aku harus pastiin dulu. Mudah-mudahan setelah ibu tahu pembunuh ayah sudah meninggal, tantrum ibu nggak akan kambuh lagi. Dokter. Ya, Dokter Romeo. Bagaimana hasil otopsi korban pembunuhan atas nama Heru? Kalau dilihat dari kedalaman luka tusuk yang ada pada tubuh korban, sepertinya memang pelaku ini sudah mengincar korban sebelumnya, Dok. Jadi menurut dokter, itu adalah pembunuhan yang direncanakan. Iya, begitulah. Oh ya, Dok, saya mau siapkan surat laporan hasil otopsi dulu. Nanti kalau sudah selesai, kembali saya kabari ya. Ya, baik. Saya tinggal dulu. Makasih, Dok ya. Iya. Aku harus cari tahu kenapa dia berusaha menyerang Yasmin. Maafin bapakmu. Anakku. Apa alasan dia bilang aku sebagai anaknya? Lebih baik aku cari tahu sendiri dulu, tanpa melibatkan Yasmin. Aku yakin ada rahasia besar di balik semua kejadian ini. Tapi setiap kali lihat gelang ini, pikiranku jadi jauh lebih tenang. Halo dok. Halo Yasmin. Dokter udah dapat info soal orang itu belum? Sejauh ini yang aku dapat cuman informasi soal namanya. Jadi namanya Heru. Heru? Iya, Heru. Cuman itu yang aku dapat sejauh ini. Maaf Yasmin, aku belum bisa menceritakan ucapan terakhir Heru padaku. Aku harus mastiin dulu, apa maksud dia menyebut aku anaknya. Dokter ada foto orang itu nggak? Dokter ada kan? Foto? Ya, tapi buat apa Yasmin? Aku pengen pastiin orang itu yang udah ngebunuh ayahku atau bukan. Oke, kalau gitu aku kirimin kamu fotonya. Tapi aku minta tolong sama kamu, jangan tunjukin ke Tante Rati dulu ya. Aku khawatir kalau Tante Rati lihat bisa-bisa tantrumnya kambuh lagi. Dokter kan pernah bilang sama aku, kalau pembunuh ayahku tuh bisa ketemu, mungkin tantrumnya ibu akan berkurang. Yasmin, tapi ini tuh nggak... Tolong dok. Cuma ini salah satu caranya untuk memastikan kalau orang itu yang bunuh ayahku atau enggak. Dan mungkin aja tantrumnya ibu akan hilang dan ibu akan kembali normal. Please dok. Dok tolong dok, cuma ini satu-satunya cara. Aku mau ibu sembuh. Ya udah, kalau gitu, aku kirimin kamu fotonya ya, bentar lagi. Terima kasih banyak ya dok. Aku tunggu. Oke,
apa, Yasmin? Yasmin pengen ngasih unjuk sesuatu sama ibu. Tapi ibu harus janji sama Yasmin, ibu harus tenang, dan ibu nggak boleh tantrum. Ibu harus janji dulu sama Yasmin. Kamu kasih lihat apa ke ibu? Apa benar orang ini yang udah ngebunuh ayah? Yasmin, Yasmin. Ibu udah janji sama Yasmin. Ibu harus tenang. Ibu nggak boleh tantrum, Bu. Ibu udah janji sama Yasmin. Ibu istighfar, Ibu. Ibu istighfar, Ibu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Yasmin, Ibu tenang. Yasmin dapat dari mana foto ini, nak? Yasmin dapat dari mana foto ini? Ibu. Iya, Yasmin. Ini dia yang bunuh ya kamu, nak. Di mana dia? Di mana orang itu, nak? Di mana Yasmin? Di mana? Ibu harus tenang. Ibu dengerin Yasmin, ibu harus tenang. Ibu udah janji sama Yasmin. Ibu nggak boleh Ibu istighfar, ibu istighfar. Ibu istighfar, ibu. Biar Yasmin bisa ceritain semuanya sama ibu. Ya, ibu harus tenang ya. Orang ini udah meninggal, Bu. Orang yang udah meninggal. Aku yakin orang itu udah meninggal, Yasmin. Aku yakin, Bu. Aku yakin. Ibu, Ibu. Terima kasih, ya Allah. Ibu sini, Ibu. Ibu. Ya, Yasmin, berpuluh-puluh tahun ibu mencari membunuh ayah kamu. Akhirnya hari ini ibu dapat berita kalau dia sudah meninggal. Yasmin, dia nggak akan bisa nyakitin kita lagi, nah. Nggak akan bisa nyakitin kita.
Orang itu nggak akan bisa nyakitin kita, orang itu udah nggak ada. Ibu harus tenang ya. Makanya sekarang ibu bisa hidup bahagia, Bu. Ibu udah bisa tenang. Aku kayak bisa berdoa semoga ibu gak kayak dulu lagi. Ibu gak tantrum, ibu gak takut. Ibu bisa normal lagi. Ya, semua akan baik-baik aja, Bu. Orang itu gak akan bisa nyakitin kita lagi. Gak ada orang jahat lagi, Bu. Yasmin, ibu tenang sekarang, Nak. Kalaupun ibu harus menyusul ayah kamu, ibu tenang. Dan ibu juga yakin ayah kamu pasti tenang di sana. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu nggak boleh nyusulin ayah. Nanti Yasmin sama siapa, Bu? Yasmin sama siapa? Yasmin udah gak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Sekarang orang itu udah nggak ada, orang itu nggak nyakitin kita. Sekarang kita udah bisa hidup bahagia, Bu. Yasmin cuma punya ibu dan ibu cuma punya Yasmin. Ya. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Maka Yasmin berusaha. Apapun itu Yasmin akan lakuin. Bahkan Yasmin akan cari orang yang udah ngebunuh ayah dan akhirnya terbukti. Jadi sekarang tinggal kita berjuang, Bu. Kita berjuang supaya ibu bisa balik kayak dulu lagi ya. Pokoknya ibu sekarang gak usah pikirin, ibu gak usah khawatir Yasmin tahu dari mana atau bagaimana. Pokoknya orang itu udah gak ada. Sayang sama kamu, Nak. Ibu sayang banget sama kamu, Yasmin. Yasmin lebih sayang sama ibu. Sebentar. Halo Yasmin. Halo, Dok. Dok, aku udah kasih lihat foto itu sama ibu dan ibu bilang orang itu memang yang udah ngebunuh ayah. Jadi dia emang pembunuh ayah kamu? Terus kondisi Tante Rati gimana sekarang? Reaksinya gimana? Alhamdulillah sekarang ibu udah jauh lebih tenang. Dan semoga dengan bukti ini ibu nggak jadi tantrum lagi kayak dulu. Makasih banyak ya, Dok, udah ngebantuin aku. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan setelah ini kondisi Tante Rati semakin membaik ya. Nanti aku lanjut telepon lagi ya, Dok ya. Oke. Kalau orang itu ayahku, berarti aku ini anak seorang pembunuh.
Ayahku adalah orang yang udah bikin hidup Yasmin dan Tante Rati menderita. Sebenarnya ada cerita apa di balik pembunuhan itu? Sekarang semuanya udah baik-baik aja, Bu. Ibu akan baik-baik. Kita jalanin semua pelan-pelan ya. Kita sama-sama ya. Yasmin janji hari ini Yasmin akan pulang lebih cepat. Kita bisa ngabisin waktu berdua. Yasmin akan masakin makanan yang spesial buat ibu. Janji ya, kamu pulang lebih cepat. Janji. Yasmin berangkat kerja dulu ya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ada yang bisa dibantu, Dok? Saya mau melakukan tes DNA. Baik, Dok. Maaf, saya boleh minta sampelnya, Dok? Ini sampelnya. Baik, Dok. Aku akan mengecek kebenaran soal lelaki itu. Untung aja, aku sempat ambil sampel rambutnya. Saya minta tolong dicek ya. Baik, Dok. Dan ingat, nanti hasilnya langsung kasih ke saya. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, Dok. Makasih. Yuk. Sayang. Ya dengerin papa dulu ya. Dengerin papa. Sebentar. Jangan sekarang ya sayang. Papa kan ntar lagi meeting. Abis itu papa janji papa kan temenin kamu main. Apa janji? Pagi, Pak. Pagi Yasmin. Tante Peri? Tante Peri? Iya, Tante kan baik hati, kayak peri. Tante pernah nolong Kayla kan? Makanya Kayla manggil Tante Peri aja. Kamu ini ada-ada aja. Tapi tumben kamu nemenin papa kerja. Oh jadi kebetulan sebentar lagi saya ada meeting dan saya nggak mungkin ninggalin dia di rumah sendirian. Jadi ya udah saya ajak aja Kayla main di sini. Tapi ya mau gimana lagi? Wah, boleh nggak Kayla main sama Tante Peri? Please, Pa. Yasmin, saya minta maaf ya. Tapi saya juga minta tolong sih sebenarnya. Karena berhubung sebentar lagi saya ada meeting, boleh nggak? Tolong aja sebentar kamu temenin Kayla main. Setelah saya selesai meeting, saya akan langsung kembali lagi sama Kayla, ya? Tapi Pak, coba saya izin dulu ya sama Mbak Alisa. Oh, masalah itu gampang. Nanti saya hubungin adik saya kok. Gimana? Iya Pak, nggak apa-apa. Tante, kita ke taman yuk. Ayo. Isi Pak. Ya, makasih ya.
Iya. Jalan lari. Pelan-pelan sayang. Dia? Ya, Bu. Ya, berarti? Dia, ini bekalnya Yasmin ketinggalan. Saya mau antar dulu ya kantornya, kamu di rumah aja. Bu, udah biar dia aja deh yang antar. Ibu sini aja, ibu kan lagi gak enak badan. Udah, saya aja. Udah dia aja ya, Bu ya? Enggak, udah dia. Saya sekalian mau tahu tempat kerjanya Yasmin. Kamu mau ikut? Tapi Bu, iya deh, dia ikut deh Bu. Tapi Ibu tahu alamat kantornya Yasmin? Yasmin pernah catat alamat kantornya. Saya cari dulu ya di kamar, sekalian saya siap-siap. Enggak, dia aja Bu yang antar. Gak usah, udah ya. Saya siap-siap dulu sambil cari alamatnya. Ya udah, dia juga ganti baju dulu Bu. Iya. Ya, oke. Gimana? Bagaimana ini Pak? Kerjasama kita banyak yang terpending. Timeline juga molor. Dan ini nggak sesuai dengan planning awal kita Pak. Ya, dan itu kelalaian dari pihak Parangga. Kami tidak bisa menerima itu. Saya bisa jelasin semuanya. Oke, ini murni kesalahan saya. Jujur saya minta maaf, saya memang salah. Tapi tolong kasih saya kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya dengan apa yang sudah saya janjikan kepada semuanya. Tapi tolong kasih saya waktu. Sedikit aja. Hanya itu yang saya minta. Sebaiknya meeting kita sudahi saja. Percuma dilanjutkan. Iya, oke, saya minta maaf, saya salah. Sekali lagi saya minta maaf. Pak, tunggu sebentar. Tolong kasih saya kesempatan dan saya janji akan saya penuhi semuanya. Saya penuhi semua apa yang saya janjikan. Iya Pak, soal itu nanti akan kami pikirkan kembali Pak. Dan secepatnya akan kami kabari. Permisi Pak. Terima kasih, tolong anterin ya. Baik, kalau gitu saya antar Bapak Ibu. Permisi Pak. Ya. Kayla senang banget bisa ketemu lagi sama Tante Peri. Emang iya, kamu senang banget ketemu sama Tante Peri. Ada yang gede, tuh, dia ke sana. Jangan! Nggak boleh kayak gitu. Adik nggak boleh kayak gitu, sayang. Kayla, sayang. Aduh, Kayla nggak apa-apa. Sakit ya? Bentar. Biar Tante bersihin ya. Tante ada tisu basah, ada antiseptik, jadi nggak akan luka kakinya. Biar kalau misalkan ada luka, biar bakterinya nggak masuk. Jadi biar bisa cepat sembuh. Sini. Awas, nah coba kaki mana sini. Satu lagi coba Tante lihat. Aman, semuanya aman. Maaf ya, tadi ada teman-teman Kayla kayaknya pengen main deh. Cuma kayak malu sama Kayla, jadi mainannya diambil. Gak apa-apa ya? Ya Tante, nggak apa-apa kok. Anak baik, pinter lagi. Tadi Kayla bilang Kayla senang main sama Tante Peri. Iya Tante. Kenapa? Soalnya Tante udah nyelamatin aku. Aku seneng banget. Tante itu akan selalu berusaha kok untuk nyelamatin orang-orang di sekitar Tante kalau butuh bantuan. Apalagi kalau misalkan yang butuh bantuan itu cantik dan pinter kayak Kayla. Oh ya, besok Kayla masih nemenin Papa kerja? Ya Tante, aku ikut.
biar aku bisa main lagi sama Tante Peri. Aku di rumah kesepian, gak ada teman main. Aku pengen banget punya mama. Coba aja aku punya mama. Pasti aku ditemenin main sama mama aku. Tante, Kayla sedih deh. Aku pengen banget kayak teman-teman aku. Diantarin ke sekolah sama mama. Sering pergi sama mamanya, apalagi main sama mamanya. Tante, punya mama nggak? Punya, sayang. Mama Tante kayak gimana? Baik nggak? Baik, cantik, pinter ngejahit, terus pinter masak juga. Makanya terkadang mamanya Tante suka bawain Tante bekal. Ih, Tante enak banget. Nggak kayak aku, nggak punya mama. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Waktu itu Tante pernah dengar Pak Ustadz pernah ngomong kayak gini. Semua jalan kehidupan kita tuh penuh misteri. Dan misteri itu memang harus dijalani. Jadi kita harus menjalani semua kehidupan kita. Karena pastinya Tuhan memang punya tujuan yang berarti buat kita. Iya, Tante. Udah cantik, pinter, baik lagi. Tante baik banget sih ke aku. Makasih ya, Tante. Sama-sama, sayang. Pokoknya gini, kalau misalkan Kayla lagi sedih, sekarang Kayla punya Tante Peri. Jadi nanti Kayla langsung bisa cerita sama Tante Peri aja. Kalau Kayla kesepian, Tante mau kok jadi teman mainnya Kayla. Bener ya, Tante? Bener, masa Tante bohong sih? Kalau bohong kan dosa. Tuh. Jadi kamu nggak boleh ngerasa kesepian ya. Kita berdiri yuk. Yuk, sini. Oke.